warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan serta menetapkan keimanan di dalam hati kita, sehingga dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan salat Jumat pada siang hari ini. Nikmat yang kita dapatkan ini tidak lain harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkannya serta untuk beribadah kepadanya. Salawat berserta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini sangat penting, mengingat keduanya merupakan bekal yang harus dibawa kelak di akhirat. Oleh karena itu, setiap khatib salat Jumat sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in senantiasa mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah iman dan takwa, pembuka keberkahan. Keberkahan hidup merupakan nikmat dan karunia Allah yang teramat penting dalam kehidupan orang muslim. Secara bahasa, berkah berasal dari kata barokah yang dalam kamus Al-Munawwir diartikan dengan kata nikmat. Secara istilah, Imam Al-Ghazali mengartikan berkah ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan terus menerus. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, berkah diartikan sebagai karunia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Berarti manusia yang mendapatkan keberkahan dari Allah dalam hidupnya adalah manusia yang memperoleh nilai kebaikan yang berlipat ganda dan berkesinambungan. Adapun keberkahan hidup itu banyak bentuk dan macamnya. Bisa di dalam harta, waktu, keluarga, ilmu, keturunan maupun kekuasaan. Harta yang berkah walaupun sedikit tapi dipakai di jalan Allah, umur yang berkah walaupun pendek tapi dipenuhi dengan amal soleh, keluarga yang berkah walau tinggal di rumah yang sederhana tapi di dalamnya ada ketenangan dan kebahagiaan, ilmu yang berkah walau tak banyak tapi bermanfaat bagi umat, keturunan yang berkah walaupun sedikit tapi menjadi anak yang soleh dan solehah, kekuasaan yang berkah walaupun sebentar tapi membawa kesejahteraan yang luas, sebagaimana yang dicontohkan Umar bin Abdul Aziz yang hanya memerintah selama 2 tahun tapi mampu menuntaskan kemiskinan. Keberkahan suatu masyarakat mempunyai syarat khusus sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ada beberapa aspek yang bisa mendatangkan keberkahan. Yang pertama yaitu bertambahnya keimanan kepada Allah. Hal terpenting yang wajib diperhatikan oleh seorang mukmin dalam kehidupannya di dunia ini adalah masalah keimanan.
Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menyangga dan menyelamatkan hidup seseorang hamba. Keimanan pula lah yang bisa mengantarkan seseorang pada kebaikan dan kesuksesan. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang kedua yaitu bertambahnya ketakwaan kepada Allah. Ketika kita mampu secara ikhlas mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, itulah makna takwa. Takwa sesungguhnya adalah bersungguh-sungguh menjauhi seluruh dosa, baik yang besar maupun yang kecil, dan bersungguh-sungguh melakukan seluruh bentuk ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dengan adanya rasa takwa dalam diri kita, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Firman Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tariq ayat 2 sampai dengan 3. Yang ketiga yaitu bertambahnya kualitas amal soleh. Amal soleh merupakan kalimat penting yang sering disebutkan di dalam Al-Quran dan dipersandingkan dengan iman, sehingga dapat dipahami juga bahwa amal soleh adalah buah dari iman. Maka tidak ada amal soleh tanpa dilandasi iman, dan sebaliknya tidak ada iman tanpa ada amal soleh. Keberkahan hidup dia maknai dengan sesuatu yang bernilai kebaikan berupa amal soleh dan dilakukan secara teratur, istiqomah, berkesinambungan. Rasul bersabda, amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu meski sedikit. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu bertambahnya rasa syukur atas nikmat Allah. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, syukur merupakan pujian dan pengakuan hamba terhadap nikmat Allah yang disertai rasa cinta dan ketaatan kepadanya. Firman Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang kelima yaitu memperbanyak istighfar atau meminta ampun kepada Allah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam Ibnu Subaih bahwasannya dia berkata, ada seorang yang mengadu musim paceklik kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri berkata, istighfarlah engkau kepada Allah. Ada lagi yang mengadu bahwa dia miskin. Hasan Al-Basri pun tetap menjawab, mintalah ampun kepada Allah. Lain lagi, orang yang ketiga, ia berkata, doakanlah saya agar dikaruniai anak. Hasan Al-Basri tetap menjawab, mintalah ampunan kepada Allah. Kemudian ada juga yang mengadu bahwa kebunnya kering. Hasan Al-Basri tetap menjawab, mohonlah ampun kepada Allah. Melihat hal itu, Rabi' bin Subaih berkata, tadi orang-orang bertangan kepadamu, mengadukan berbagai permasalahan, dan engkau memerintahkan mereka semua agar beristighfar. Mengapa demikian? Hasan Al-Basri menjawab, aku tidak menjawab dari diriku pribadi, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam firman-Nya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat An-Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga kita mendapatkan hidup berkah. Tentunya tidak akan terwujud hanya dengan teori-teori dan arahan, tanpa adanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم، ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة ريادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر. حكيم صلاة.